Oke, nanti kalau di tengah jalan suaranya nggak kedengaran, tolong diberitahu. Nah, kita akan masuk ke integral lipat atas daerah R sederhana dan theta sederhana. Nah, sebelumnya coba saya review dulu yang kemarin. Jadi kalau kita punya daerah R di antara R1 dan R2, R2, ini gambarnya R sama dengan R1 itu adalah seperti ini. R sama dengan R1 itu lingkaran. Kemudian R sama dengan R2 ya lingkaran juga. R2 lebih besar dari R1. Maka daerah di antara ini adalah daerah ini ya. Jadi koordinat polar. Kemudian ada daerah theta antara misalkan alfa beta. Nah, ini maksudnya theta sama dengan alfa. Jadi sudutnya ini alfa. Ini theta sama dengan alfa. Kemudian satu lagi katakan sudutnya beta sekian. Yang gede ini, beta sudutnya. Nah, theta sama di antara alfa beta berarti daerah di antara ini. Lebih besar dari alfa, lebih kecil dari delta. Kemudian kalau kita punya daerah seperti ini, nah, ini R-nya di antara R1, R2, theta-nya di antara alfa beta, itu daerah di antara ini apa? Theta sama dengan beta, theta sama dengan alfa, ini tadi R1, kemudian R2, nah yang seperti ini namanya persegi panjang polar atau kutub. Oke, itu udah kita bahas integralnya dan kita ingat bahwa integral atas, kalau ini sebut R, f, x, y, dA, nanti kalau diubah dalam polar, ininya berubah menjadi R, dr, d theta, atau R, d theta, dr, itu yang kemarin. Tentunya X dan Y-nya diubah dalam polar juga. Daerahnya dinyatakan dalam polar. Nah, hari ini kita akan melihat daerah R sederhana dan theta sederhana. Coba kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nggak bisa lurus. Supaya lurus pakai bim salabim dulu. Bim salabim, lurus. Nah, lurus dia. Pindah lagi ke atas. Hilang. Sorry. Saya ulangi. Lurus. Oke. Tolong selama saya ngomong kalau ada masalah nggak terdengar atau layarnya hilang diberitahu ya. Kalaupun nggak bisa kontak lewat Zoom-nya, tolong di miss call aja lewat WA. Supaya HP saya kalau bunyi saya tahu. Nah, sekarang kita mau melihat gini daerah yang R-nya di antara R1 dan R2, kayak tadi, saya gambar dulu, R-nya di antara R1 dan R2. Ini R1, ini R2. Jelek. Itu R sama dengan R2, R sama R1, tetapi theta-nya dibatasi fungsi. Ini fungsi apa kan? G dari R. Kalau theta fungsi dari R gitu ya.
Ini H dari R. Jadi tetanya, kalau yang di atas ini tetanya dibatasi garis lurus ini, 2. Kalau di sini batas tetanya nggak lurus, bisa melenceng-melenceng gitu. Jadi ini theta sama dengan fungsi R. Satu lagi batas, kok geser-geser. Satu lagi atasnya, ini tetanya juga, ini sebentar saya perbaiki lah supaya itu ya. Satu lagi batasnya tetanya ini misalkan theta sama dengan fungsi dari R. Nah, daerahnya adalah ini, daerah R. Jadi R ini himpunan dari R kecil theta. Alah, jangan R terus ya, nanti R besar, R kecil nggak jelas. Saya ganti dulu ini daerah D gitu ya. Ini daerah D, R theta, R-nya di antara R1 dan R2, konstanta ini, theta-nya dibatasi oleh fungsi G dan fungsi H. Gitu ya, jangan ngobrol. Nah, ini dinamakan sebagai daerah theta sederhana. Gitu ya. Nah, integral lipat atas daerah f x, y, dA, nanti ngitungnya harus ya, yang fungsi duluan. Jadi ini G dari R, H dari R, F-nya tentunya dibuat dalam polar, jadi X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Ini harus D theta dulu, baru DR. R-nya yang batasnya konstan. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Nanti cara ngitungnya gini. Nah, satu lagi daerah yang bentuknya seperti ini. Aduh, saya kok nggak bisa nambah lagi halaman ya, gara-gara nggak ngasih enter dulu. Wah, udahlah, apa-apa di atas ini. Jadi ngacak. Sebentar. Ini kasih page break aja. Oke. Nah, satu lagi saya gambar di atas, jadi mundur maju nih. Daerah yang seperti ini. D-nya himpunan R, theta, tetapi ini R-nya yang fungsi. G dari theta, R-nya dibatasi sama H dari theta. Sedangkan theta-nya dibatasi konstan. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya dari berikut, theta-nya konstan, jadi theta sama dengan alfa. Ini sudutnya alfa. Satu lagi, theta sama dengan beta. Tapi R-nya bukan busur lingkaran. Jadi ininya melengkung-melengkung gini ya. Bukan busur lingkaran ini. Apa? R sama dengan G theta. Satu lagi yang di sini mungkin gitu. R sama dengan H theta. Jadi ini daerahnya. Nah, untuk ngitung integralnya, kita lakukan integral atas daerah D dari f x, y, dA. Kalau ketemu, oh ya ini namanya daerah R sederhana. Jadi yang sederhana berarti R-nya yang dibatasi fungsi. Maka integralnya kita harus ngitungnya yang fungsi dihitung duluan.
G theta, H theta, batas dari ini R cos theta, R sin theta, dr, salah saya, harus ada tambahannya ya, R dr d theta. Jadi yang dr harus duluan, yang theta belakangan, alfa beta. Tadi juga salah saya di sini. Ada R di sini ya. Karena dA ini nanti berubahnya menjadi ini. Oke. Nah, itu adalah dasar untuk menghitungnya. Coba kita lihat lagi teorinya. Ini udah dijelaskan di sini. Oke ya. Nah, selanjutnya kita bahas contoh. Halo, anak-anak masih ngikutin nggak nih? Masih, Pak. Paham nggak? Kok diam aja? Paham. Paham. Masa paham? Nah, kita sekarang hitung contoh-contoh ini supaya paham. Yang pertama dulu, saya udah salin di sini biar agak cepat. Nah, ini soalnya. Coba kita lihat. Tentukan volume benda yang terletak di bawah permukaan ini. Ingat ini sering muncul paraboloida yang puncaknya di 000 membuka ke atas. Di atas bidang X, O, Y dan di dalam silinder ini. Ingat silinder adalah persamaan dalam ruang, tapi yang muncul hanya dua variabel yang terlibat. Jadi di sini setnya nggak ada. Oke, gambarnya sudah diberikan di soal itu. Ini kita lihat dulu ke gambarnya. Yang abu-abu agak hitam ini paraboloidanya. Yang ini gimana gambarnya? Coba kita lihat dulu. Menggambarnya. Kenapa jadi silinder yang biru ini gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Saya pakai kotretan lagi. Coba ini saya hapus. Ini saya kasih enter dulu lah yang banyak. Tadi persamaannya apa ya? Lupa. X kuadrat tambah Y kuadrat sama 2Y. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Hati-hati ini, tapi gambar di ruang ya. Nah ini saya, di sini udah ada. Sebentar. Oh udah ada di sini. Saya nggak usah gambar ulang. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama 2Y. Saya ubah dikuadratkan sempurna X dan Y-nya. Menjadi ini. Nah, ini adalah lingkaran. Kalau ini di bidang X-Y, lingkaran pusatnya di 0,1, jari-jarinya 1. Oke, jadi kita gambar kalau di bidang XY, balik ke sini, lingkaran pusatnya di, berapa tadi? 0,1, pusatnya di ini, jari-jarinya 1. Di lingkaran ini. Kalau di bidang XY, itu lingkaran. Ini 2. Nah, kalau di ruang kita gambar, jadi ini lingkarannya ya. Pusatnya ini di 0,1, Y-nya di 1. Lingkaran, jari-jari 1, setnya nggak muncul, jadi lingkarannya tarik ke atas dan ke bawah. Yang ke bawah nggak saya gambar. Jadilah seperti ini. Nah, kita diminta menghitung volume ini yang di dalam sini. Gitu ya. Volume di antara paraboloida dengan silinder. Paham nggak sampai situ?
Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut. Volumenya kita hitung. Maka saya mau ngitungnya karena ini simetri nih. Lingkaran ini simetri, ke atasnya juga simetri. Saya hanya akan hitung yang daerah sini aja. Yang di oktan 1. Nanti yang belakangnya ini tinggal dikali 2 aja. Oke ya. Nah, maka untuk ngitungnya gini. Sebutlah, saya ada gambarnya bentar dulu. Ini, katakan lingkaran yang di oktan 1 ini kalau digambar di bidang XY menjadi yang ini ya, saya sebut R. Ini yang di belakangnya setengah lingkaran lagi yang ini. Ini nggak akan saya hitung. Hanya yang di depan aja yang abu-abu ini. Oke. Nah, coba kita lihat. Kalau yang setengah lingkaran di depan ini disebut R, maka volumenya adalah, ingat, kalau mau integral itu, ingat, kalau ada bentuk integral seperti ini, volume, ini tuh adalah nanti alasnya, batas integral tuh, fxy itu tinggi bendanya, tinggi ruangnya. Jadi kalau dikembalikan ke gambar ini, alasnya adalah setengah lingkaran ini, yang ini. Sedangkan tingginya adalah dari bidang X, O, Y sampai ke yang abu-abu. Jadi tingginya ini. Jadi volumenya R, ini tadi yang setengah lingkaran. Tingginya adalah set yang paraboloida kali dA. Kemudian ini saya kali 2 karena tadi baru dihitung daerah sini, yang sini nggak saya hitung. Nah, coba kita isi sekarang. Alah, ini nggak bisa ditulis ya. Oh ya, bisa. Sebentar. Dengan demikian, R-nya ini apa ini? Ini daerah ini. Coba ada yang bilang ini harus kita nyatakan dalam sorry, saya jangan pakai inilah. Pakai ini saya nggak bisa nulis di Adobe-nya. Saya pakai yang lain. Saya tutup dulu. Saya punya, ntar dulu. Bentar ya, ini yang lalu. Mana dia? Supaya bisa saya tulisin. Nah, ini ya. Kemana kok loncat-loncat? Nah, saya harus menyatakan dulu daerah R ini dalam, saya menghitungnya dalam polar ya, karena dalam XY susah ini, kalau bentuknya melingkar gini pasti dalam polar. Kita lihat daerah ini. Daerah ini di antara dua busur lingkaran nggak yang abu-abu? Kalau dua busur lingkaran tuh harus berbentuk di antara ini gitu ya. Jelas tidak ya? Karena harus melihat kalau di antara dua busur lingkaran, kalau R di antara R2 dan R1, itu harus terlihatnya dari pusatnya di sini. Jangan melihat di sini ya. Jangan melihat pusatnya di sini. Jadi antara ini ke sana kelihatannya busur lingkaran itu. Harus dari titik 0. Dari titik 0 batasnya keluar itu enggak di antara busur lingkaran. Berarti nggak bisa dalam R-nya yang konstan, harus θ-nya yang konstan. Nah, sekarang kita rumuskan θ-nya. θ-nya gimana ini? Di antara berapa ini?
Yang abu-abu. Coba jawab dulu salah satu yang tahu. Ini tetanya berapa ini? Ah, pintar. Tapi salah. Karena salah. Nah, kenapa? Enggak. Tadi ada yang nulis antara 0 dan pi. Nggak boleh ini. Kita harus ngelihatnya pusatnya di sini. Jadi, sudut paling kecil daerah abu-abu ini berapa? 0, betul. 0 ya. Tapi kita lihat daerah ini, kalau saya putar, sudutnya dari sini sampai sini, itu enggak pi, tapi pi per 2. Jadi jangan dilihat karena bentuknya kayak lingkaran, kayak setengah lingkaran, jadi langsung pi. Enggak, harus ngelihat sudutnya berputar dari sini. Gitu ya. Ini di sini yang paling kecil 0, paling besarnya sebesar ini sudutnya. Sebesar itu. Yaitu pi per 2. Jadi tetanya antara 0 pi per 2. R-nya antara berapa? Nah, R-nya kita lihat kalau R-nya tuh gini. Dari pusat koordinat tarik garis lurus. Motongnya berapa R-nya paling kecil? R-nya di sini paling kecil, daerah ini 0. Dari sini 0. 0. Kemudian yang ini apa ini? Pinggirnya. Pinggirnya adalah, kita lihat asalnya dari persamaan ini tadi, silinder di atas. Nyatakan dalam polar, X-nya jadi R cos theta, Y-nya R sin theta, sehingga menjadi sama dengan 2Y. Saya bisa rumuskan ini menjadi R kuadrat cos kuadrat theta, R kuadrat sin kuadrat theta, sama 2, ini hapus aja dulu, 2Y itu R cos theta ya. Y itu R sin theta ya. Sin theta. R-nya bisa dicoret, ini cos kuadrat tambah sin kuadrat 1, R kuadrat kali 1 sama dengan 2R sin theta. Atau R-nya sama dengan 2 sin theta. Ini yang saya tulis di sini. Oke. Sehingga ini menjadi batasnya, jadi batas luarnya ini adalah 2 sin theta. Dengan demikian, nilai volumenya, mana yang harus duluan? Ini yang konstan theta. Yang konstan belakangan. Yang ini duluan 2 sin theta. R kuadrat ini dari mana? R kuadrat ini dari ini tadi. Dalam polar, X kuadrat tambah Y kuadrat menjadi R kuadrat. dA-nya menjadi R d theta. Sorry. Salah. R dr ya. Ini kan batas R. D theta. Gitu. Nah, selanjutnya itu dihitung sendiri. Paham nggak? Paham nggak nih? Siapa yang belum paham? Jadi ingat-ingat bahwa awalnya volume itu ini adalah bawahnya, ini adalah tingginya. Setnya tingginya yang saya gambar merah di sini. Yang itu bawahnya. Bawahnya kita rumuskan, kalau mau pakai polar ya pakai polar, kalau dalam XY ya dalam XY, terserah. Kemudian setelah dirumuskan ya tulis sebagai daerah R sederhana atau theta sederhana. Begitu.
Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut ke nomor contoh berikutnya. Pak, Ya? mau nanya Pak. Ya? Kapan pakai XY, kapan pakai koordinat polar Pak? Kalau referensinya biasanya saya pakai XY dulu. Pakai XY ya. Tapi coba kita lihat daerah ini. Nah, mana? Daerah ini tadi. Bolpennya suka macet. Nah, ini daerah ini ya. Daerah yang sebelahnya nggak usah, yang ini aja. Kalau mau kita nyatakan dalam XY gimana ini? Himpunan X, Y. Gimana nih? Bisa nggak merumuskannya? Susah ini dalam XY. Karena yang ini melengkung gini nggak bisa dinyatakan sebagai, ini kan bukan Y fungsi X nih. 1X bisa 2Y dia, bukan fungsi X. Susah kita menyatakannya. Nah, kalau susah menyatakannya, berusaha cari ke polar. Hal kedua, biasanya kalau yang ada melengkung-melengkung gitu, biasanya dibawa ke polar gitu. Itu rujukan umum ya. Kalau khususnya ya harus dikerjain pas ngerjain soal. Daerahnya atau fungsinya susah kalau dalam XY. Nah, itu coba diubah ke polar. Biasanya masalahnya munculnya dalam XY dulu. Ya, itu. Terima kasih Pak. Saya ke contoh berikutnya. Ini. Kalau ini udah langsung diminta gunakan koordinat polar. Oke, ininya kita baca pelan-pelan ya, saya nggak tutup dulu. Gunakan koordinat polar untuk menghitung ini. Dengan daerah S-nya ini adalah ini. Nah, ini udah diminta, ini udah muncul dalam XY gitu ya. Tetapi diminta dalam polar. Kenapa? Karena kalau dalam XY ini adalah kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 tuh pinggiran lingkaran ini. Kalau lebih kecil sama 1 itu termasuk daerah dalamnya. Kalau dinyatakan dalam XY, S-nya ini dalam X sederhana atau Y sederhana agak sulit. Meskipun bisa dengan dipecah dua. Yang atas, setengah lingkaran atas, dan setengah lingkaran bawah. Nanti integralnya dipecah dua. Oke ya. Kalau dalam XY. Sekarang dengan polar kita enak bisa sekaligus. Coba kita lihat kalau dalam polar. Paling gampang fungsinya dulu. Saya mau nyatakan dalam polar. F ini sama dengan ini. Kalau dalam polar ganti X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Nanti selalu bentuk ini menjadi R kuadrat. Itu ya. Sebentar yang tadi ini hitungannya sendiri ya, nanti udah gampang ini. Oke. Kemudian ini lingkaran ini. Lingkaran ini kan kita lihat berarti daerah ini terletak di antara R-nya paling kecil 0, paling besar 1. Jadi enak R-nya di antara 0, 1. Ini sih simetris sekali. Theta-nya juga antara 0, 2 pi. Nah, maka kalau diubah ke polar, ya lingkaran ini, karena ini batasnya dua-duanya konstan, mau yang mana dulu boleh. Saya mau misalkan dr, d theta, boleh aja karena ini konstan. Kalau dr, ininya 0, 1, gitu ya, theta-nya 0, 2 pi. Ini fungsinya tadi, ini jangan lupa, r, dr, d theta. Ada tambahan r ya selalu. Dx, dy-nya itu jadi r, dr, d theta. Bisa juga kalau yang ini karena bisa juga dinyatakan karena dua-duanya batasnya konstan, bisa juga gini.
Ya, nanti hasilnya sama aja. 2pi E pangkat R kuadrat R d theta dr. Itu juga boleh. Oke, ini dihitung sendiri ya. Ingat kalau mengintegralkan terhadap theta, R-nya konstan. Jadi kalau ini nanti diintegralkan menjadi yang ada R tetap aja d theta menjadi theta. Masukkan batasnya. Hitung lagi. Memasukkan batas jangan keliru juga. Karena tadi d theta, nanti tetanya yang diganti dengan batasnya. Oke. Nah, yang rada susah ini. Contoh ketiga. Ini. Ubah dalam, ini nggak umum ya. Sebenarnya masalah real lebih banyak munculnya Cartesius dulu. Karena susah, ngitungnya jadi diubah ke polar. Tapi ini untuk latihan aja. Ubah dalam koordinat Cartesius. Lalu hitung. Jadi diberikannya yang polar, mau diubah dalam koordinat yang biasa. Mesti hati-hati ini ya. Hati-hati. Gini. Pertama-tama kalau mau diubah ke dalam polar, kita harus pisahkan dulu supaya ini ada R dr d theta. Saya sebenarnya taruh di bawah ini. Menjadi gini. R pangkat 3 sin kuadrat menjadi R kuadrat sin kuadrat. R-nya saya comot 1 jadi ini. Karena apa? Dicomot karena kita kan nanti mau berubah jadi dy dx atau dx dy. Kan mau dalam koordinat ini. R dr d theta nanti pengganti dx dy atau dy dx tergantung nanti batasnya. Nah, setelah itu batasnya harus kita gambar. Kita gambar ini berarti batas dari R, betul ya? Karena ini dr. Ini batas R, ini batas theta. Jadi kalau daerah pengintegralannya saya sebut S, maka S itu adalah himpunan R theta, R-nya di antara 0 sampai min 5 sekant theta. Kemudian nih yang kedua theta-nya antara 3/4pi sampai 4pi per 3. Nah, saya akan ubah ke polar, ke Cartesius. Ah, ini salah saya. Ini harusnya ada sama dengannya ya. Gitu. Nah, saya ubah satu persatu. R sama dengan 0 gambarnya apa? R sama dengan 0 titik aja ini ya di sini di pusat. Kemudian saya mau gambar R sama dengan min 5 sekant theta. Ya, ini mouse-nya kok berhenti. Sebentar, mouse-nya suka nakal, berhenti dia. Nah. Saya ubah. R itu, dari sini saya ubah, sekant itu 1 per cos, bawa ke depan, jadi R cos theta sama dengan min 5. Ya, sekantnya 1 cos, cosnya ke depan. R cos theta adalah X, min 5 itu. Jadi, R sama min 5 sekant theta sama aja dengan X sama dengan min 5. Itu yang gambarnya ini, yang warna kayan ini. Biru muda ini. X sama dengan min 5, itu grafik dari ini. Kemudian yang theta kita gambar. Jadi, R-nya tadi antara 0 sampai garis yang biru tegak ini. Sekarang theta-nya. Theta 3pi per 4. Berarti garis lurus ya. Garis lurus yang sudutnya 3pi per 4 ini. Ini 3pi per 4. 3pi per 4. Nah, saya ingin nyatakan dalam koordinat X, Y. Kalau theta 3pi per 4 berarti ini kemiringan garisnya adalah M-nya sama dengan tangen 3pi per 4. Kalau dihitung ini tangen ini adalah min 1. Jadi persamaan garis yang theta sama dengan 3pi per 4 ini tinggal pakai rumus Y min apa dia melalui 0,0 min 0 sama dengan M
X min 0. Atau didapat saya langsung tulis sini, Y sama dengan min X. Nah, ini Y min X saya gambar ini. Gitu ya. Sebenarnya gambarnya harusnya dari 0, 0 gitu ya. Karena kan tadinya polar kayak gini. Jadi theta ini. Kalau yang ke bawah sini kan tetanya sekian gitu. Gede sekali. Jadi harusnya hanya dari 0, 0 ke sini. Y sama min X separuh. Dengan cara sama, theta 4pi per 3. Jadi saya gambar. Sudutnya 4pi per 3. Ini. Sampai situ. Ini theta sama dengan 4pi per 3. Kita bikin lagi, ini berarti kemiringan garis merah adalah tangan ini. Kemudian buat persamaan garisnya dalam XY, itu ketemu ini. Tangannya ini akar 3 nih. Tangan sekian. Jadi Y sama dengan akar 3X yang merah. Kembali harusnya ini digambar hanya dari pusat koordinat aja. Yang sini jangan. Kalau yang sini nanti sudutnya enggak 4pi per 3. Kan kita ngitung sudutnya dari sini. Nanti kecil ya sudutnya. Harusnya yang ini aja. Oke. Nah, saya udah dapat batasnya sekarang. Jadi S itu adalah tadi R-nya antara 0 sampai garis yang biru ini. Ya. Sedangkan tetanya tadi antara yang biru dengan yang merah. Jadi daerahnya adalah yang saya beri warna abu-abu. Kita nyatakan dalam koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius berarti ini kita lihat. Daerah yang abu-abu itu X-nya konstan dari sini ya, min 5 sampai 0. Gitu. X-nya min 5 sampai 0. Sedangkan Y-nya kalau saya lihat tegak gitu tariknya. Dari Y akar 3X sampai Y sama dengan X. Dari merah sampai biru. Daerah itu. Nah, udah dapat. Maka soal semula yang saya sebut K ini di sini. K itu kan menjadi integral lipat. Daerahnya harus sama ya, S juga. F, X, Y. dA nanti jadi dx dy. Nah, tadi setelah R-nya 1 dicomot, dia menjadi ini fungsinya. Ini menjadi dA-nya. R sin theta dipangkatkan 2, R sin theta akan jadi Y. Y kuadrat dalam XY. Ini nanti jadi dy dx atau dx dy. Kita lihat daerahnya ini. Ini dan ini. Berarti yang Y harus duluan, dy dulu. Kenapa terbalik ini ya? Nanti penjelasannya. Pokoknya yang Y dulu, baru yang X. Yang X juga kok terbalik. Kenapa batasnya terbalik? Gini. Kalau ditulis dalam himpunan, memang kita harus ini yang kecil, ini yang besar ya. Nggak mungkin kita nulis X. Nggak mungkin nulisnya ini 0, X, min 5. Itu ilegal ini. Jadi urutan nulis memang dari yang kecil ke yang besar. Tapi waktu dipakai di integral di sini, kenapa ininya terbalik? Itu karena harus melihat asal usulnya. Itu yang saya gambar pakai panah di bawah ya. Gini penjelasannya. Tadi R tetanya dari 0 sampai min 5 sekant theta. Asalnya. Jadi dari titik ini ke yang biru tegak ini. Integralnya. Ini nih. 0 min 5 sekant theta. Jadi integralnya saya gambar panah. Dari 0 ke garis yang biru. Ya, jadi arahnya ke sana. Kemudian tetanya tadi dari 3pi per 4 sampai 4pi per 3.
Jadi dari garis yang biru ke garis yang ini. Nah, pada saat diintegralkan dalam XY harus mengikuti urutan yang sama. Berarti integralnya ini harus yang dx harus bergeraknya ke kiri dari 0 sampai garis yang biru. Dari 0 sampai min 5. Ini X-nya 5. Ini X-nya 0 yang di sini. Y ini juga harus bergerak dari yang garis biru ini ke garis biru yang merah. Ngikuti asal-usulnya ini. Jadi dia bergerak dari ini tadi Y min X ke Y akar 3X. Jadi nggak hanya sekedar melihat ini ya. Harus urutannya sesuai yang awalnya. Kalau awalnya panahnya ke sini, ya ini juga harus dari grafik ini ke grafik ini. Gitu. Demikian juga X-nya. Oke, sampai situ. Paham nggak? Sok, kalau mau nanya, coba dihayati dulu. Aku masih bingung cara nentuin batasnya, Pak. Kenapa dibalik tadi? Boleh tolong diulang nggak ya? Kenapa? Oh, yang bawah ini, yang terakhir tadi, gini. Saya ulang ya. Untuk menentukan batas, kalau biasanya kan sebelum-sebelumnya tinggal masukkan aja ini min 50 gitu ya. Min 50 gitu. Akar 3X sampai min X gitu. Tapi kok ini kebalik-balik gini. Nah, karena waktu integral semula diubah ke dalam Kartesius, urutan ini penting nih. Kita lihat kalau ini urutan yang R dulu ya. Atau ini ya ini R. R0 tadi adalah ini pusat koordinat. Atau saya pasang di sini. R0 pusat koordinat. R min 5 sekant theta tadi adalah yang biru muda ini. Yang ini ya. R min 5 sekant theta itu sama dengan X min 5. Tadi integralnya ini dari R0 ke R min 5 sekant theta. Jadi ini mengintegralkannya batas bawahnya yang 0, batas atasnya yang min 5 sekant theta. Nah, itu setelah dalam koordinat Kartesius, jadinya ini dari 0 sampai ini min 5. Gitu. Satu lagi, yang ini. Yang ininya tadi dari grafik ini, theta 3π/4, sampai grafik yang merah, theta sama dengan 4π/3. Maka waktu memasangkannya juga Y-nya di sini harus urutannya sama. Dari yang biru ke yang merah. Yang biru adalah min X. Yang merah adalah akar 3X. Gitu. Oh, oke. Paham, Ya. Pak. Kasih. Tapi waktu nulis sebagai himpunan jangan dibalik ya. Kalau dibalik nanti aneh dong. 0, X lebih besar 0, lebih kecil min 5. Itu nggak boleh. Kalau nulis ini harus urutan mana yang kecil, mana yang besar. Tapi kalau integral bisa lain gitu. Tergantung asal-usulnya. Oke, begitu. Habis ya. Oke. Kalau udah kita ke pasal terakhir dari integral lipat. Sehingga nanti hari besok bisa tutorial bab itu. Kita masuk ke ini. Ini udah momen. Ini momen. Sebelumnya karena pasti udah lupa. Fisika udah ujian belum? Belum. Hah? Oh ya, saya mau ngasih tahu itu semua harus punya login di LMS ya. Di kuliah ITB ACID. Kan ujiannya nanti lewat sana. Ujian online. Pastikan juga masuk di kelas saya.
tolong kalau punya account-nya dalam NIM TPB, kan waktu PTIB kan dipakai tuh, NIM-nya masih NIM TPB. Kalian sih TPB nggak apa-apa, betul. Udah betul NIM-nya yang TPB. Yang pastikan pokoknya masuk di kelas yang saya ya, jangan keliru karena nanti online itu kalau ada beberapa mahasiswa keliru masuk ke dosen lain akan berabe nyarinya. Karena kita nggak ketemu nih dosennya juga. Jadi komunikasi lewat telepon atau lewat online lah. Jadi ngurusnya susah kalau ada yang keliru kelas. Kalau yang akunnya nggak jalan juga tolong segera lapor, gitu ya. Lapornya ke adminnya. Kalau ke adminnya nggak nyambung ya ke saya boleh. Nanti saya lanjutkan ke adminnya. Pak. Ya. Jadinya soalnya pilihan ganda, Pak? Nggak tahu. Mungkin soal esai difotokan, diupload gitu. Di kuliah.itb gitu, Pak, nguploadnya? Iya. Nanti soalnya muncul di situ. Makainya udah bisa belum? Waktu sama kayak ini kan Pak pas UTS TTKI kemarin. Betul, persis. Cuma nanti ganti server. Karena waktu TTKI kayaknya ada sedikit masalah di servernya. Kalau yang matematik kan banyak nggak sesederhana yang bahasa Indonesia gitu menjawabnya. Jadi lagi ganti server nih. Nanti kan tanggal 10 fisika mau testing ya, kuis. Nah, kalau nanti gagal karena 4.000 mahasiswa gitu sekaligus. Nah, itu kita harus diberesin lah sama tim DSTI-nya ITB supaya pada saat ujian bisa lancar. Tapi pasti serentak kan ya, Pak? Kalau kuis online yang tanggal 10 jalan lancar akan serentak. Kalau nggak lancar, mungkin dibagi 2 shift. Kebagian shift kedua rugi, soalnya lebih susah. Dibagi 10 shift, nanti shift ke-10 susah sekali. Gitu ya. Aduh, cilaka. Ya nggak apa-apa, nanti shift ke-11 saja, ke-11 gampang lagi. Tapi tahun depan. Ya Pak, jangan Pak. Ngulang dulu. Oke. Saya masuk ke pasal terakhir. Ingat dulu. Ini aduh suka nggak jalan nih bolpennya. Kenapa sejak update Windows? Momen simbolnya M besar itu adalah definisinya massa kali jarak ya. Jaraknya tapi bisa negatif nih. Itu yang umum ya, massa kali jarak momen. Di matematika 1A udah kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang momen untuk benda yang kalau di matematika 1A itu kita mempelajarinya untuk keping yang homogen gitu ya. Misalnya dibatasi gitu ini. Kepingnya homogen, rapat massanya konstan. Mau nyari pusat massanya. Nah, kalau sekarang rapat massanya nggak usah konstan, tapi harus pakai integral lipat 2. Yang lain lagi, kalau momen ini kalau sebuah keping, berarti ada momen terhadap sumbu X, ada terhadap sumbu Y. Jadi ada momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y, ada massa, M kecil simbolnya, ada pusat massa. Pusat massa itu sebutlah X garis, Y garis atau titik berat. Jadi kalau ini, katakan setelah dihitung pusat massanya di sini. Nah ini jaraknya X garis disebutnya. Ini Y garis. Ini X garis, Y garis. Pusat massa adalah, kita lihat, kalau X garis ini berarti jarak ini ya. Jadi jarak ke sumbu Y. Jadi ini momen Y
dibagi massa. Kalau Y garis itu yang ini. Jadi ini, jarak ke sumbu X. Jadi momen terhadap sumbu X dibagi massa. Ya, oke, kita akan pakai ini supaya cepat di slide-nya. Oke, coba perhatikan sebuah lamina. Lamina itu keping gitu ya, keping tipis. Jadi dianggap bendanya hanya 2 dimensi, nggak ada tebalnya. Yang tak homogen, ini sengaja warnanya diginikan di sini, rapat massanya kurang, di sini padat gitu, yang birunya tua. Nah, yang agak putih-putih rapat massanya kurang. Jadi rapat massanya bergantung ke posisinya. Posisi di sini rapat massanya besar, di sini kecil, di sini mungkin besar, di sini agak kecil, bergantung ini. Nah, untuk menghitung massa, momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y, ini kita partisikan ini. Sebenarnya ini kotak-kotaknya sampai bawah ya. Tapi kita hanya lihat di daerah benda ini. Partisikan. Kemudian konsentrasikan hanya pada elemen yang ke K. Ini katakan ini kotak yang ke K. Ya urutannya nggak tahu ini yang ke 1, ke 2, ke 3, kemana ini 1, 2, 3, atau ini 1, 2, 3, 4, pokoknya ini yang ke K. Kalau di integral lipat 1 ya pandang subinterval yang ke I gitu ya. Kalau di sini pandang elemen yang ke K. Kemudian seperti biasa, kotak yang ke K ini kita pilih wakil. Maka kita lihat bahwa massanya massa yang kotak kecil ini aja ya. Yang kotak kecil ini massanya adalah sama dengan luasnya. Luasnya ya. Dikali rapat massanya. Tadi rapat massanya kan nggak konstan. Di sini kan rapat massanya juga nggak konstan. Nah, kembali kayak waktu integral lipat 1, pemilihan wakil ini untuk mewakili bahwa di dalam kotak ini rapat massanya diaproksimasi dia konstan, yaitu delta nilai fungsi rapat massa di titik ini aja. Kalau di integral lipat 1 kayak menghitung luas. Kita pilih interval yang ke I, pilih wakil. Wakilnya untuk bikin persegi panjang. Supaya kurvanya yang melengkung dihampiri oleh persegi panjang di titik wakil. Ini sama, rapat massanya sepanjang kotak kecil ini adalah delta ini. Gitu ya. Satu nilai aja. Jadi seolah-olah di kotak kecil ini dipandang sebagai homogen, diwakili ini. Nah, ini. Rapat massa di titik wakil kali luasnya. Ini harusnya delta AK, saya salah ya. Delta A gitu ya, elemen luas. Kalau ini udah tahu, maka massa seluruhnya tinggal integralkan aja atas daerah ini. Oh, ini S, ini R. Aduh, keliru. Ini harusnya S, ini harusnya S nih ya. Integral lipat atas daerah S, seluruh ini. Dari ini tinggal disalin. XK garis jadi X, YK garis jadi Y, DA. Oke, nanti lain kali boleh langsung rumusnya dipakai, nggak usah pakai partisi. Tinggal rapat massa kali DA. Ininya adalah daerahnya, daerah bendanya. Momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X berarti massa kali jarak ini. Jarak ini berapa? Kembali diwakili titik ini. Yaitu si YK-nya itu kan. Ini kan panjangnya YK. Momen terhadap sumbu X berarti massa dari dia, yang kecil ini, dikali jarak ini adalah YK garis. Kemudian nanti momen terhadap sumbu Y, massanya dikali ini jaraknya ke sini.
XK garis. Ya, jadi kelihatannya terbalik-terbalik. Momen terhadap sumbu X, ininya ini gitu. Kalau mau ditulis dalam dulu delta momen juga boleh, tinggal ini dikalikan YK garis gitu. Jadi seluruhnya jadi ini. Tinggal massa kali jaraknya ke sumbu X. Yang ini momen terhadap sumbu Y, ingat terhadap sumbu Y berarti jarak ini. Yaitu X-nya kali massanya. Nah, pusat massa tadi, ini suka keliru-keliru, harus diingat polanya. Kalau X garis pusat massa, katakan pusat massanya di sini. X garis itu jarak ke sini. Kalau ini misalnya di sinilah yang S. Ini pusat massanya misalnya di sini. X garis itu jarak ini. Jarak ini berarti jarak ke sumbu Y. Jadi X garisnya momen Y bagi massa. Y garis satu lagi momen X bagi M. Oke, itu menghitung pusat massa. Teorinya itu aja. Kita lihat contohnya. Silahkan kalau mau ada pertanyaan dulu. Nggak ada pertanyaan? Asik, sedikit lagi kalau gitu. Contohnya ada berapa? Cuma 2 contoh. Kita bahas sebuah lamina, jadi keping dengan rapat massa ini dibatasi oleh sumbu X, garis X sama 8, dan kurva ini. Ingat ini, Y sama X pangkat sekian tuh kalau lebih dari 1 melengkung ke atas, kalau pangkatnya kurang dari 1 melengkungnya ke bawah. Kayak akar gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Dari diktat ini udah saya bikinkan. Sebuah lamina dibatasi oleh sumbu X tadi, garis X sama dengan 8 dan kurva ini. Rapat massanya ini diketahui tadi di setiap titik. Tentukan massa dan pusat massanya. Kita lihat gambarnya dulu. Sumbu X sudah gampang, ini yang biru muda. X sama dengan 8 ini yang biru. Ini Y sama X pangkat 2/3 bentuknya seperti ini. Melengkungnya ke bawah ya. Karena pangkatnya kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 melengkungnya ke atas gitu. Kemudian titik potongnya, kalau Y-nya 8, itu kalau dihitung X-nya 4. Ya, kalau X-nya 4, titik potong kedua grafik saya nggak detailkan lagi, ini 8,4. Nah, kita mau ngitung pusat massanya. Lihat lagi tadi rumus pusat massanya. Harus ngitung massa dulu. Yaitu rapat massa kali dA dengan ininya adalah daerah kepingnya ya. Jadi keping ini kita nyatakan dulu supaya saya bisa merumuskan batas integralnya. Rumuskan dulu keping ini. Jelas di sini harus dalam X sederhana, Y sederhana ya. Karena X-nya konstan antara 0,8 X-nya. Y-nya itu kita total di sini. Totalnya di tengah. Lihat Y-nya paling kecil berapa Y-nya? Y-nya 0. Yang ini Y-nya grafik ini. Jadi Y-nya antara ini. Kalau udah bisa merumuskan daerah integrasinya, itu udah lumayan, tinggal masuk di sini. Yang konstan belakangan. Yang batasnya fungsi duluan. Udah tinggal delta, ininya dy dx. Kita hitung ini. Ini ke sini gimana? Kok sama aja ini ke sini? Oh, dimasukkan deltanya tadi diketahui xy. Hitung, integralkan terhadap y, ini tinggal setengah y, jadi setengah y kuadrat. Masukkan batas y-nya, jangan lupa. Yang dimasukkan batas y, dapat ini. Kalau dihitung, tinggal dihitung.
Momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X berarti jarak Y-nya ya. Momen terhadap sumbu X. Jadi jarak si benda terhadap sumbu X itu nilai Y-nya. Y kali massa. Y kali ini rapat massa kali XY. XY kali Y jadi XY kuadrat. Integralkan dapat. Kemudian momen terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti jarak X-nya. Jarak X kali ini rumusan massa. X kali XY menjadi ini. Hitung. Dah. Dan pusat massanya adalah saya sebut X garis Y garis. X garis berarti jarak ke sumbu Y. X garis tuh. Jadi momen Y bagi M. Momen X bagi M. Dapat angkanya. Begitu. Nah, sampai situ ada pertanyaan nggak? Halo? Coba bersuara dulu. Ini kenapa hari ini yang hadir dikit ya? Paling berapa puluh nih? Udah aja nggak dibikinin video biar hadir. Jangan, Pak. Iya, jangan dibikinin ya. Kalau dibikinin video nggak hadir jadinya. Bikin. Males ah. Nanti kalau yang hadir banyak baru bikin video. Jadi itu untuk yang terlalu cepat bisa ngulang. Atau kita bikin kuis aja ya. Kalian upload ya. Difotokan. Sabi, Pak. Benar juga ya. Nantilah hari Rabu kalau nggak males kita bikin kuis. Kalian kerjakan, difoto, upload ke LMS ITB. Besok, Pak. Hah? Ya besok lah, kapan lagi? Tergantung kalau yang kalau yang hadir banyak mungkin nggak jadi kuis. Kalau yang hadir dikit kita kuisan. Buat yang hadir kasih kuis yang gampang. Kalau nggak bisa nanti saya kasih jawabannya separoh. Nah, gitu ya. Siapa? Oke, kita ke diktatnya lagi. Ini. Yang kedua, sebuah lamina berbentuk seperempat lingkaran. Berjari-jari, ini saya gantilah jari-jarinya satu aja, nanti jawabannya dalam A. Males. Ada parameter. Nah, kalau lingkaran, seperempat lingkaran, pasti ini koordinatnya nanti polar, lebih gampang hitungnya. Gitu ya. Rapat massanya sebanding dengan jaraknya dari pusat lingkaran tersebut. Apa maksudnya? Coba kita lihat dulu. Ini. Yang coret-coret dulu. Keping berbentuk seperempat lingkaran. Jangan ngegambar di sini ya, seperempat lingkarannya. Nyusah-nyusahin kita nanti. Pilih pusatnya supaya gampang dihitung. Jadi saya pilih pusatnya di sini. Jari-jarinya tadi saya ubah jangan A tapi 1 aja. Ini keping. Katanya tadi apa? Rapat massanya sebanding dengan jaraknya dari pusat lingkaran. Jarak yang mana? Ya ini banyak titiknya, ada banyak titik. Jadi kalau ini titik X, Y, kok garisnya kayak gini. Ini Y, ini titik, katakan titik P, X, Y, maka rapat massa di titik P itu sebanding dengan jaraknya dari pusat lingkaran tersebut. Kalau sebanding itu berarti konstanta kali jaraknya terhadap pusat lingkaran. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu ya. K-nya nggak diberikan, biar aja nanti jawabannya masih memuat K. Itu rapat massanya. Kenapa saya rumuskan? Karena kita kan nanti ngitung massa, ngitung momen. Harus tahu rapat massanya. Oke, kita lihat jawabannya. Ini udah saya siapkan. Nah. Sebuah lamina berbentuk ini rapat massanya sebanding. Oke. Ini seperempat lingkarannya saya pilih di sini. Jari-jarinya 1.
Kembali mau ngitung massa. Massa itu tadi adalah integral atas daerahnya, ya S atau R. Ini harus rapat massa. Rapat massa delta. Jadi tinggal kita merumuskan ininya, daerah ini. Oke, kita rumuskan daerah seperempat lingkaran. Kalau seperempat lingkaran berarti dibatasi tetanya 0 dan tetanya pi per 2. Tapi R-nya juga konstan. Kalau saya ambil di sini, tarik ke pusat, R-nya 0 dan R-nya yang pinggir ini, R sama dengan 1. Nah, ini gampang jadinya daerahnya. Ini. Oh, ini deltanya dulu. Oh, saya lupa ini harusnya ada konstanta ya. Kalau sebanding tuh konstanta kali jaraknya. Oh, ini tambahin ya, K. Nah, daerahnya sekarang. Daerahnya ini enak. Ini persegi panjang kutub nih. R-nya antara 0 sampai 1, tetanya 0 sampai pi per 2. Oke, maka massanya tinggal delta dA. Masukkan S-nya karena dua-duanya konstan, mana dulu bebas. Ini theta dulu, kemudian R boleh. Jangan lupa dA-nya dalam polar berubah menjadi R dr d theta atau R d theta dr. Jadi ada tambahan ini, jangan lupa. Sedangkan ini dari mana ini? Ini tadi rapat massanya. Oh, ini harusnya ada konstanta, nanti memuat K hasil akhirnya ya. Momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X berarti jarak Y-nya. Jarak Y kali massa. Y itu R sin theta. Rapat massanya KR tadi. Ini KR ya, sorry. Kenapa Pak tadi KR Pak? Kan ini. Sebanding atau berbanding lurus. Kalau berbanding lurus berarti konstanta kali, hilang aja. Kali ini. Konstanta kali jaraknya. Ya. Oh, jadi nggak bisa langsung R aja ya Pak? Nggak bisa, karena konstantanya nggak tahu berapa. Tapi kalau kelupaan nggak ditulis, itu ditulis aja kayak tadi saya nggak ada K-nya. Ya dikasih 9 lah dari 10. Yang inti bukan di situ. Yang inti yang ininya kan. Konstantanya hanya ikut aja di hitungan juga. Oke, ini. Tadi deltanya, Y-nya jadi R. Oh ya, Y betul ya, R sin theta. dA-nya R. Ini d theta dulu, d theta dr. Jadi sebenarnya yang massa tadi dikalikan Y aja. Y-nya diganti polar. Kemudian momen terhadap sumbu Y. Ini kali X. X-nya R cos theta. Ini tinggal dihitung. Ini juga ada K-nya ya. Udah, pusat massanya tinggal dihitung terakhir. Ini hitungan detailnya kalau nggak paham, tanya ya. Ini semua ini sebenarnya yang ini hanya mengintegralkan sin theta, d theta. Yang ininya konstan semua terhadap theta. Tinggal K kali R pangkat 3. Integral sin itu min cos. Ya. Masukkan batasnya, tetanya. Nanti integralkan sekali lagi terhadap R. Paham? Paham. Nah, sedikit lagi bab ini. Ada yang namanya momen inersia. Momen inersia itu definisinya ini. Mirip momen, tapi arti fisikanya beda ya. Momen inersia tuh nggak tahu, saya udah lupa lah dari fisika. Soalnya dulu fisika mah dapat A jadi lupa. Kalau matematik dulu dapat C jadi ingat terus. Momen inersia simbolnya I. Itu adalah massa kali jarak kuadrat. Kalau momen tadi massa kali jarak. Jadi tinggal jaraknya aja dikuadratkan dari yang momen tadi. Nah, momen inersia juga ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan ada terhadap pusat koordinat.
Kalau momen terhadap sumbu X, nah ini gambarnya nggak enak, yang atas aja. Momen terhadap sumbu X, berarti jaraknya ke sumbu X. Jaraknya adalah Y, jarak kuadrat. Jadi muncul rumusnya Y kuadrat. Gitu. Kalau momen terhadap sumbu X, ininya Y, momen inersia terhadap sumbu X, ininya Y kuadrat. Momen inersia terhadap sumbu Y, ininya X kuadrat. Ya. Kemudian ada momen terhadap titik 00. Jadi ada juga momen terhadap ini. Sebenarnya terhadap sumbu set. Sumbu setnya itu ke depan kita ini. Menembus bidang ini dan juga menembus ke muka kita nih. Sumbu setnya nggak kelihatan ya. Atau sering disebut juga momen terhadap titik pusat. Nah kalau terhadap titik pusat ini kita harus lihat jaraknya berapa. Jaraknya adalah ini. X kuadrat tambah Y kuadrat. Kenapa? Ini saya harus tulis kalau yang I set ya atau I0 itu. Coba saya tulis di sini. Gambar lagi. Ini bendanya, katakan momen terhadap sumbu set. Ini sumbunya, bisa saya gambar. Itu adalah ini jaraknya. Jarak R-nya. Berarti sama dengan kalau ini X, ini Y, ini sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga momen terhadap sumbu set atau terhadap titik pusat koordinat boleh juga I0 juga nulisnya boleh. Ya ini, jarak kuadrat. Jadi R-nya adalah R-nya akar ini. Tapi momen inersia adalah jarak kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kali massa. Dan ini kalau dipisah satu-satu integralnya menjadi yang ini ditambah yang ini. Kalau ininya jumlahnya dipecah. Jadi momen terhadap pusat koordinat atau terhadap sumbu set tinggal hitung dijumlah aja. Kalau momen inersia nggak ada pusat massanya ya. Udah momen inersia aja. Kemudian ada pengertian yang namanya jari-jari girasi. Udah lupa saya, ini juga urusan fisika, tapi isinya adalah, ini salah ini. Momen terhadap sumbu set dibagi M. Pokoknya dulu menentukan apa daya memutar gitu ya. Nggak tahu ini. Pokoknya ini sorry. Momen inersia terhadap sumbu set dibagi massa. Jadi yang ini dibagi massa, diakarkan, itu namanya jari-jari girasi. Udah segitu. Bab ini. Kita lihat contohnya. Saya balik lagi ke sini. Tadi kita waktu momen, kita udah ngitung ini tadi. Sekarang saya mau ngitung momen inersianya. Kalau momen inersia berarti IX sama IY. IX tinggal ininya aja dikuadratkan. Jadi ini IX, Y kuadrat. Kalau dalam polar ganti Y-nya R sin theta kuadrat. Jadi ini. Jadi persis IX itu sama MX cuma ininya kuadrat. Gitu ya. Momen inersia terhadap sumbu Y tinggal ininya kuadrat. Oke, momen terhadap sumbu set tinggal jumlahkan, jari-jari girasinya tinggal ini. Begitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Selesai bab ini. Tinggal nanti satu bab lagi, nggak terlalu panjang. Oke. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akan tutup. Pak mau tanya. Ya. Yang soal paling pertama sih, Pak. Pertama. Yang ini? Atas lagi? Yang paling pertama banget, yang pas mulai kuliah. Mana ya itu ya?
Itu dulu. Ini terlalu banyak yang dibuka jadi lambat. Silinder haploida kali maksudnya. Ini? Nah iya ini Pak. Ah, Ya, eh. saya masih agak Ini kalau saya kecilkan kelihatan nggak sama kalian? Supaya kelihatan banyak. kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Hmm. Tanya Pak, saya masih bingung yang dia tuh bisa nentuin jadi V/2, padahal itu kan kelihatannya kayak V gitu kan Pak. Hmm. Bisa juga bingung di situ, Makanya jelasin lagi nggak? pakai kacamata. Nanti saya tulis dulu ya. Mana tadi persamaannya? Ini. Ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Saya gambar. Ya, hapus dulu semua. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Silinder ini. Mau saya gambar di bidang XY aja. Ini tadi setelah difaktorkan menjadi X kuadrat ditambah apa ya, Y-1 kuadrat sama dengan 1. Coba kita lihat gambarnya. Lingkaran pusatnya di ini garisnya nggak lurus lagi. Kebebak sini sana. Tuh. Salah. Sorry, salah. Agak bawah karena pusatnya di 01. Pusatnya di 01, saya gambar pakai warna merah biar kelihatan. Ini pusatnya 0,1, jari-jari 1. Jadi ini lingkarannya. Itu ya. Oke. Saya tadi ngitung yang ini saja. Nah, yang itu kenapa? Tetanya 0 sampai pi/2. Ngitung sudutnya harus dari sini. Daerah ini sudutnya paling kecil ini 0 ya. Yang garis, bentar saya garis pakai warna apa ya? Warna ini. Daerah yang diarsir sudutnya paling kecil 0 kan, betul? Ya Pak. Nggak geser. Besar geser. Ini 0. Paling besar sudutnya mana? Ini kan? V/2. Nariknya harus dari sini. Nggak boleh narik dari sini nih ya. Nggak boleh, harus narik dari sini. Gitu. Kenapa dari situ, Pak? Kan definisi daerah R sederhana, theta sederhana selalu ngitung sudutnya dari pusat koordinat. Kalau dikatakan theta, alfa, beta, kan ngitungnya dari pusat sini. Alfa, ini tetanya beta itu. Iya, benar. Selalu dari pusat. R-nya juga dihitung dari pusat. Masa saya ngitung tetanya masa dari sini ke sini gitu. Ini tetanya yang enggak lah. Referensinya harus dari pusat koordinat. Untuk R juga dari pusat koordinat juga Pak. R dari pusat koordinat. Jadi setelah tetanya tahu ini 0 theta pi/2 Nah, dari sini sampai yang tegak ini segini putarannya. Nah, R-nya kalau udah ini ketemu konstan, R-nya tuh totalnya di sini. Kemudian tarik di daerahnya dari pusat. Tarik. Nah, paling kecil berapa? Paling kecil ini 0 R-nya. Paling besar berapa? Di pinggiran yang merah. Nah, ini persamaannya tadi apa? Tadi dari sini saya ubah dalam polar. Jadi R kuadrat sama dengan 2 R cos theta. R sama dengan 2 cos theta. Ini adalah sepercos. Kenapa ngaco ya? Oh ya benar. R sama dengan, yang ini berarti R sama dengan 2 cos theta. Gitu. Ya, balik lagi coba. Gitu. Salah ya? Tapi di Salah saya. Y itu sin theta ya. Aduh, salah saya. X itu R cos theta.
Y itu R sin theta. Nah, ikut. Ini. Sin Oke, theta. Pak. Gitu. Makasih, Pak. Paham nggak? Makasih teh. Hah? Nah, tadi hilang. Pak, mau nanya Pak. Ya? Itu kan tadi maksimum 2 sin theta. Itu kenapa nggak dijadiin 2 aja? Kan sin theta maksimumnya 1. Sebentar. Nanti dulu. Balik lagi. Mana keluar gambarnya? Ah, ini ya. Kenapa enggak di sini gitu ya? Hah? Maksudnya apa ininya? R-nya? Iya. R-nya harus Ya, umum. R-nya Berlaku di titik yang manapun ini. Di titik ini berlaku. Jadi batasnya paling kecil berapa, paling besar berapa. Jangan ngambil, kalau ininya udah konstan, jangan ngambil ininya yang istimewa, 0 sampai 2 gitu. Ya. Harus ngambil umum. Di tengah-tengah, tarik. Batas bawahnya berapa. Sama aja kayak yang XY sederhana, kalau batasnya kayak gini. Ini kan X-nya antara AB, Y-nya harus umum. Fungsi ini yang bawah hampir fungsi atas. Nggak boleh ngambil yang ujung ini. Jadi konstanta itu. Oke ya. Oke. Coba. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Nah, kalau nggak ada, kita nanti besok bahas soal tutorialnya ya. Tolong dikerjakan dulu soal-soal tutorialnya. Kalau bisa itu kan banyak. Nanti yang ditanyakan yang sulit-sulitnya dulu aja gitu. Silahkan pada kabur. Cepat, Bur.